Temans, ketemu lagi sama aku, Ave, di Ekspedisi Tanah Samudra. Dan aku baru saja membuat konten di salah satu curug di Megamendung, Bogor. Dan sekarang aku pulang lewat Bendungan Katulampa. Ya, mungkin teman semua tahu ya, untuk menghindari macet di daerah Bogor puncak ya. Jadi aku lewat Katulampa. Dan di sini habis hujan ya, dan sekarang pun masih hujan ya. Sekarang pun masih hujan. Kalau teman bisa lihat, air di Katulampa ini mulai naik debit airnya ya. Dan jalur ini adalah mungkin jalur favorit untuk para pemotor ya, yang memotong arah untuk tidak lewat jalur utama Jalan Bogor. Ini adalah jalur favorit karena untuk menghindari macet utamanya ya. Dan untuk video kali ini, kalau bisa sih teman jangan skip ya, karena aku akan memberitahu teman semua akses jalan Ciputat Parung Bogor, atau sebaliknya Bogor Parung Ciputat ya. Buat teman yang sering lalu lalang di jalan Ciputat Parung Bogor atau sebaliknya, teman pasti tahu nih bahayanya, rintangannya, jalanannya yang berlubang, yang banyak putaran balik, jalannya yang drainasenya nggak kurang berfungsi ya, sehingga menyebabkan banjir. Dan saat ini kebetulan banget aku pulang dari Bogor lewat jalur Parung ya, Bogor Parung. Kita akan lihat bagaimana jalan Parung Bogor itu benar-benar kita harus berhati-hati ya. Skill kita dalam berkendara itu diuji, kehati-hatian, kewaspadaan, disiplin dalam berlalu lintas juga diuji ya. Aku akan mengajak teman untuk melihat akses di Jalan Raya Parung Bogor. Let's go! Ya, kita sudah di Warung Jambu. Dan sekarang kita mulai memasuki Jalan Bogor menuju ke Parung ya. Teman bisa lihat di sini hujan masih rintik-rintik. Bahkan kamera aku pun ada tetesan air ya. Jadi harus berhati-hati banget karena jalanan ini tuh sangat licin. Sedikit tips untuk teman semua. Jika berkendara dalam kondisi hujan ataupun sehabis hujan, usahakan untuk menjaga jarak ya. Menjaga jarak dengan kendaraan di depan. Dan kalaupun harus terjadi rem mendadak, usahakan rem belakang terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah mau berhenti, baru kita rem depan agar pengereman maksimal. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita rem depan terlebih dulu,
motor bisa kehilangan kendali, kita bisa jatuh. Dan pelajaran juga nih, kalau ada ambulans, damkar, kita harus menjaga jarak ya. Biarkan mereka jalan terlebih dahulu, dan kalau bisa kita menepi sedikit, menepi sebentar untuk memberikan akses jalan, karena pasti itu untuk kondisi darurat ya. Kalau kita jalan di jalan seperti ini tuh banyak banget putaran balik ya, dan kita harus waspada ya. Kita harus benar-benar waspada di sini nih. Tuh banyak jalan berlubang, banyak truk berhenti. Wow, ada 2 ruas jalan, dan tuh teman bisa lihat truk-truk suka berhenti di pinggir jalan, dan itu PR ya. Itu PR untuk Pemda Bogor ya. Siapapun yang di pemerintahan Bogor untuk melarang parkir di pinggir jalan ya, kendaraan pribadi ataupun yang lainnya. Karena itu sangat berbahaya ya, apalagi dalam kondisi hujan, kondisi malam hari, itu sangat berbahaya. Karena kalau kita tidak waspada, wah, itu bisa celaka ya. Dan ya ini, banyak banget lubang dan drainasenya kurang berfungsi ya. Dan banyak juga yang nggak pakai helm nih. Sepanjang jalan pasti ada aja yang nggak pakai helm. Nah, kayak ini nih. Ini anak-anak sekolah nggak pakai helm. Dan oh ya, sepanjang jalur ini tuh aku tidak menemukan hampir rambu-rambu untuk dilarang parkir atau stop ya. Kita bisa lihat ya. Nah, ini drainasenya nih. Drainase. Kelemahan kita tuh, kita bisa membangun jalan seluas apapun, sebagus apapun, tapi tidak dengan drainasenya. Drainase itu belakangan, padahal yang terpenting dari pembangunan jalan adalah tepinya. Tepi jalan itu harus sangat diperhatikan, karena kemana nanti air mengalir, pembuangan airnya itu kemana ya, itu penting banget ya. Wah nih, wah angkot, wah itu bener-bener karena menghindari mobil di sisi kiri, jadi angkot ya agak ke tengah gitu. Jadi ya kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa ya. Tetap yang harus disalahkan yang parkir di pinggir jalan ya. Banyak banget putaran balik ya. Jadi kita harus waspada banget ya ketika lewat jalan Parung Bogor. Aduh, kena lagi tuh. Banyak banget lubang, dan teman harus berhati-hati ya. Jalur ini tuh lurus dan sering dipakai komunitas motor atau siapapun untuk touring. Satu hal yang harus teman-teman waspadai, jalan ini minim penerangan. Yang kedua, banyak putaran balik yang seperti ini. Nah, itu ada lagi
Wah, banyak banget yang loading di pinggir jalan ya. Ampun, ampun. Oke, anyway, banyak putaran balik dan drainase yang eh, kurang berfungsi ya. Dan setelah hujan itu lumpur-lumpur itu mengendap di pinggir jalan. Jadi teman harus berhati-hati. Karena kalau sudah berlumpur dan kering itu bisa menjadi sangat licin ya. Kerikil-kerikil debu itu bisa sangat licin. Jadi saran aku untuk dalam keadaan fit ya. Karena trek ini lurus, banyak putaran baliknya dan banyak keluar masuk kendaraan. Jadi teman harus benar-benar disiplin dalam berkendara ya. Safety riding penting, jaket. Ya ini penting banget. Nah ini di Kahuripan ya. Dan ini salah satu penyebab kemacetan. Dan satu lagi, lampu merah di Jalan Parung Bogor ini hampir tidak ada ya. Bisa dihitung. Jadi ya itu tadi. Kita itu pinter membangun, tapi nggak bisa merawat. Ya ini balik lagi ya. Apakah benar seperti itu? Menurut aku, ya. Karena jalanan di Parung Bogor ini tuh bagus. Aspalnya bagus. Tapi karena drainasenya tidak berfungsi dengan baik, dan banyak trotoar jalan yang dipakai untuk berdagang, sehingga fungsi drainase itu tidak berfungsi dengan semestinya. Apalagi wilayah Parung Bogor ini kan sering dilanda hujan ya. Jadi kalau habis hujan itu atau hujan melanda jalan ini tuh, jadi kalau hujan itu ya sedikit demi sedikit jalanan tuh bisa tergerus ya. Jadi ya itu lihat tuh pinggir jalannya banyak kerikil aspal ya. Jadi ya seperti itu, sangat-sangat berbahaya ya. Tuh lihat drainase fungsinya, bisa gunakan trotoar itu banyak dagang ya. Waduh teman, karena hujan makin deras, aku neduh dulu deh, udah gak kondusif. Oke, kita lanjut lagi. Nah kayak gini nih, jangan karena kita orang sini terus kita mau bepergian dekat jaraknya 1-2 kilo tapi kita nggak pakai helm. Wah ini bahaya banget sih. Jangan dijadikan budaya ya kemana-mana nggak pakai helm tuh, karena aduh beneran deh, jalanan ini kalau menurut aku rawan ya. Gagal fokus, hilang fokus, selesai perkara ya. Dan kalau aku googling, Jalan Parung Bogor ini tuh kewenangannya merupakan kewenangan dari Kabupaten Bogor, terutama ruas jalan yang menghubungkan wilayah Parung dengan daerah lainnya di Bogor ya. Tapi ya seperti itu, jalanan ini tuh minim penerangan, drainasenya tidak berfungsi dengan baik, sehingga banyak jalan yang tergenang air, banyak putaran balik, tidak ada polisi lalu lintas yang berjaga. Ini tuh jalanan bagus, tapi aspalnya bagus, tapi aduh rawan. Saran aku, teman, jangan terlena ya. Jangan terlena dengan jalanan ini ya. Bisa selesai perkara, bisa. Wah, aku juga yang sudah sering lewat jalan ini tuh masih aja ya harus berhati-hati lah kemanapun kita ya. Dan teman yang suka touring dan suka jalan malam lewat jalan sini, aku saranin untuk berhati-hati ya, berhati-hati banget. Jangan terlena karena banyak jalan yang berlubang. Walaupun jalannya bagus, tapi pasti ada jalan yang berlubang ya. Dan itu bahaya banget. Terus di sini masih minim lampu penerangan. Jadi kalau jalan malam itu harus hati-hati banget. Dan banyak putaran balik. Wah.
ditambah banyak yang lawan arah juga. Wah, paket lengkap ini. Oke, segitu dulu vlog aku. Semoga bisa menambah kewaspadaan kita. Semoga ada solusi yang terbaik ya untuk jalan raya Parung Bogor dan Bogor Parung ini. Sampai Ciputat itu harus lebih diperhatikan lagi ya, karena ini jalan penghubung. Banyak yang menggunakan jalan ini ketika Sabtu Minggu untuk ke Bogor, ke Puncak, dan lain-lainnya. Jadi harus selalu diperhatikan, dirawat jalanannya agar kita tidak dirugikan ya sebagai pengguna jalan ya. Sekian dari aku, ekspedisi Tanah Samudra, perjalanan besar untuk bangsa besar. Aku Ave, ciao.